Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dinda Janati AR, saya selaku moderator, dan saya akan menjelaskan materi yang pertama. Dan materi yang kedua akan dijelaskan oleh Alfa Rizka Samita. Dan materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Rizka Amelia. Materi keempat akan dijelaskan oleh Yulia Duhra. Dan materi kelima akan dijelaskan oleh Raisa Siti Dafur. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu pengertian kaidah ejaan. Kaidah adalah sebuah aturan yang sudah pasti dan dapat dijadikan patokan atau dalil bagi siapapun yang memakainya. Sementara ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, baik kata, frasa, kalimat, dan lainnya, ke dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta aturan mengenai tanda baca. Ejaan mempunyai 3 aspek. Aspek pertama adalah aspek fonologis. Aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Aspek yang kedua, aspek morfologi. Aspek morfologi yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Aspek yang ketiga adalah aspek sintaksis. Aspek sintaksis yang menyangkut penandaan ujaran tanda baca. Ejaan ada 2 macam. Yang pertama, ejaan fonetis. Ejaan fonetis merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatatnya dengan alat ukur bunyi bahasa atau diagram. Dan yang kedua adalah ejaan fonemis. Ejaan fonemis ialah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau huruf. Jadi, secara singkat, pengertian kaidah ejaan adalah keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, penataan kata meliputi pemisahan dan penggabungan kata, penulisan atau tata kata secara rinci, termasuk unsur serapan huruf dan tanda baca. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Rizka Samita. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari ejaan. Jadi, ejaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam keterkaitannya dengan pembakuan bahasa, baik itu yang berkaitan dengan pembakuan tata bahasa maupun kosakata dan peristilahan. Fungsi-fungsi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Selain 3 fungsi di atas, sebenarnya ejaan juga memiliki fungsi lain. Secara praktis, ejaan memiliki fungsi untuk mempermudah pembaca dalam mencerna informasi yang disampaikan dalam bentuk tulisan atau tertulis. Adapun fungsi ejaan yang utama adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia baik kaitannya dengan pembakuan kosakata maupun peristilahan. Ejaan sangatlah penting dan perlu diprioritaskan. Apabila pembakuan ejaan telah dilaksanakan dengan baik, maka pembakuan aspek kebahasaan yang lain pun dapat ditunjang dengan keberhasilan itu. Terutama jika segenap pemakai bahasa yang bersangkutan telah menaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia. Saya akan menjelaskan sejarah ejaan. Bicara tentang kaidah ejaan tidak terlepas dari perkembangan tata bahasa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Berikut adalah perkembangan dan sejarah ejaan secara singkat. Yang pertama, ejaan Van Evolution. Ejaan Van Evolution merupakan ejaan pertama yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Ejaan ini disusun oleh orang Belanda, yaitu Scarlet Van Evolution. Ejaan ini diresmikan pada tahun 1901. Ejaan Van Evolution digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu yang mudah dipahami oleh orang Belanda. Contohnya pada huruf C, seperti pada kata jang dan pajah. Contoh yang kedua,
tanda diakritik seperti pada kata makmur, rakyat, dan maaf. Yang kedua, ejaan republik atau disebut juga ejaan Suwandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Evolution. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan ini merupakan ejaan pertama yang disusun oleh orang Indonesia, yaitu Mr. Raden Suwandi. Pembaharuan ini terletak pada penggunaan diphthong atau gabungan dua huruf vokal. Ketiga, ejaan perbaharuan. Pada tahun 1954 diadakan Kongres Bahasa Indonesia. Kongres ini diprakarsai oleh Muhammad Yamin. Beberapa keputusan kongres yaitu membuat standar satu fenom satu huruf, dan diphthong an, on, dan oi dieja menjadi I, o, dan oi. Selain itu, tanda hubung tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun. Tapi sayangnya ejaan pembaruan tidak diresmikan dalam undang-undang. Yang keempat, ejaan Melindo. Ejaan Melindo merupakan akronim dari Melayu Indonesia. Penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Perubahan ejaan ini tidak terlalu beda dari ejaan pembaharuan, tapi sayangnya ejaan ini tidak diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia pada saat itu. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pembahasan sejarah ejaan. 5. Ejaan LBK. Tahun 1966 adalah puncak dari perkembangan politik selama bertahun-tahun yang mengurangkan peresmian ejaan Melindo Seminar Sastra 1968. Membentuk konsep ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK. 6. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Berlaku sejak 23 Mai 1972. Ejaan yang disempurnakan atau EYD merupakan ejaan yang paling masyhur dan awet digunakan. Beberapa pertimbangan sejak era awal adalah sebagai berikut. 1. Pertimbangan teknis. Bagaimana disebut dengan pertimbangan teknis? Pertimbangan teknis adalah setiap fonem dilambangkan dengan satu huruf. 2. Pertimbangan praktis, yaitu pertimbangan yang disesuaikan dengan keperluan. 3. Pertimbangan ilmiah. Perlambangan mencerminkan studi yang mendalam tentang kenyataan sosial linguistik yang berlaku. 4. Pertimbangan konotatif, yaitu bunyi yang menunjukkan perbedaan makna. 5. Pertimbangan politis. Keterlibatan pemerintah yang menghendaki penertibatan tata istilah yang ada. 7. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru Bahasa Indonesia. Contohnya, huruf dipotong yang berlaku antara lain I, au, e, oi. Lafal huruf E menjadi 3 jenis, contohnya seperti pada lafal peta, kera, dan militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, kaidah ejaan adalah keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran. Penataan kata meliputi pemisahan dan penggabungan kata. Penulisan atau tata kata secara rinci termasuk unsur serapan, huruf dan tanda baca. Fungsi ejaan yang utama adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik kaitan dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Ejaan sangat penting dan perlu untuk diprioritaskan. Bicara tentang kaedah ejaan tidak terlepas dari perkembangan tata bahasa Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Sistem ejaan yang ada pada saat ini merupakan bentuk yang paling mutakhir dan disempurnakan dari ejaan pada masa-masa sebelumnya. Saran dari kelompok kami, sudah menjadi kewajiban kita sebagai pelajar
untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat menggunakan kaedah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bagaimanapun bahasa memiliki peran penting dalam proses pembangunan karakter masyarakat bangsa ini. Dengan mempelajari ejaan yang disempurnakan, maka proses pembelajaran, pemahaman, dan penulisan bahasa Indonesia akan menjadi lebih mudah. Untuk ini, mempelajari ejaan yang disempurnakan dengan baik dan benar supaya kita bisa mengaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah presentasi kelompok kami. Kami kelompok 2 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.